Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin membagikan satu kesaksian yang cukup membuat saya maju di dalam rohani saya. Saya beberapa tahun yang silam pernah memberikan suatu pinjaman kepada orang lain karena dia ingin untuk ditolong untuk kebutuhan, entah itu kebutuhan untuk membayar hutang mereka ataupun untuk keperluan yang lain yang kami juga mungkin tidak terlalu memahami akan persoalan mereka. Juga saudara-saudara kami ada yang meminjam karena kebutuhan mereka juga. Begitupun juga ada yang membeli barang kepada saya, namun mereka tidak membayar. Mereka memiliki hutang kepada saya. Begini Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, bukan karena uang yang sedemikian banyak yang saya hambur-hamburkan, bukan itu, saudara. Saya merasa karena mengasihi mereka, saya memberikan pinjaman itu. Tetapi setelah jatuh tempo, mereka tidak dapat membayar kepada saya. Dan hutang-hutang yang dia pergunakan kepada saya, dia miliki kepada saya itu tidak pernah saya menerima hasil pembayaran hutang itu. Saya kadang berkeluh kesah dengan Tuhan, karena saya waktu itu juga ada yang berdagang, saya berdagang, tetapi mereka itu hutang dagang, dan ketika jatuh tempo dia tidak membayarnya. Saya hanya berkeluh kesah kepada Tuhan, karena terus terang saya juga memerlukan uang itu. Namun tidak berapa lama saya mendapat kabar bahwa orang itu meninggal. Ada beberapa orang yang demikian juga, yang pinjam kepada saya dan tidak membayar. Ketika saya berkeluh kesah kepada Tuhan, tidak berapa lama orang itu meninggal juga. Saya jadi agak takut sendiri, saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena mungkin itu pembelaan Tuhan atau memang hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya merasa karena belum mengerti firman Tuhan pada saat itu, ya saya abaikan begitu saja. Juga saudara-saudara saya yang berhutang, ada banyak lumayan saudara ya, berhutang kepada saya. Mereka juga tidak bisa membayar. Juga ada juga yang membawa kabur uang saya. Cukup banyak saudara. Kalau dipikir saya bisa stres karena uang itu bisa untuk membeli
rumah mewah, saudara. Namun kembali lagi ketika saya membaca firman Tuhan, saya diingatkan begini firman Tuhan. Matius 18. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Tetapi engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Jadi begini, saudara, apa yang kita telah berikan, mengikhlaskan kepada seseorang, entah itu untuk meminjamkan, entah itu untuk memberi, bila mereka tidak bisa membayar kepada kita, relakanlah. Karena kita pun meminta kepada Tuhan hal yang sama. Minta belas kasihan yang sama kepada orang lain. Kami mengampuni apa yang telah mereka perbuat kepada kami. Dan kami tidak ingin mengingat-ingatnya. Karena kami tahu di balik itu Tuhan akan memberikan berkat yang lebih kepada kita. Walaupun ada orang yang bersalah kepada kita, ampunilah.
ampunilah. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu untuk melihat hikmah yang kita dapat setelah kejadian tersebut. Apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan rencanakan kepada kita pada masa depan kita. Kita tidak tahu, tetapi indah rencana Tuhan. Semua disediakannya bagi kita. Asal kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan kesaksian saya. Ini kesaksian yang kira-kira dapat membangun dan menegakkan kepala kita lagi. Walaupun kita kehilangan banyak, tetapi ada banyak yang kita dapatkan dari Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Shalom. Shalom Elohim. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.